Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alisani Oktavian dari kelompok 1 mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Lulu Nur Mufidah MPDI. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai model-model supervisi pendidikan, yaitu model supervisi konvensional. Sebelum membahas model tersebut, saya akan mereview ulang apa itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah segala bentuk bantuan, baik itu berupa saran, kritikan, teguran, maupun nasihat yang menjadikan lembaga pendidikan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, mengenai model-model supervisi konvensional akan dibahas oleh Mbak Nabila. Saya Nabila Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model supervisi konvensional atau biasa disebut model supervisi tradisional. Dalam model ini diterapkan pada wilayah masyarakatnya yang cenderung otoriter dan feodal. Dalam model ini juga supervisor dianggap dapat menentukan nasib guru ke depannya. Pada perspektif behavior sendiri, seseorang yang menerapkan model ini akan berlaku inspeksi, cari kesalahan, dan memata-matai. Berlaku memata-matai ini disebut dengan slow supervision atau supervisi korektif. Akibatnya, guru merasa tidak puas dan kerjaannya menjadi terganggu, sehingga guru akan bersikap bodoh amat dan juga menantang. Pada praktik ini juga pun model supervisi konvensional bersifat kontradiktif. Yang pasti, model supervisi konvensional ini sangat tidak cocok diterapkan pada era pendidikan saat ini ataupun depannya. Selanjutnya, pembahasan model supervisi konvensional ini akan dijelaskan oleh Mbak Siti Maimunatul Munawaroh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Maimunatul Munawaroh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nabila mengenai pengertian model supervisi konvensional. Model supervisi ini juga ditandai dengan pembinaan yang cenderung tradisional. Pembinaan yang dilakukan oleh supervisor dalam model ini lebih bersifat infeksi, dilakukan secara mendadak dan adanya pemberian instruksi kepada guru yang dilakukan secara terus-menerus. Perilaku pembinaan seperti ini kurang atau bahkan tidak disukai oleh para guru dan cenderung menimbulkan sikap menentang pada diri guru. Seharusnya seorang supervisor dalam melakukan kegiatan supervisi ini bisa melihat sisi positif yang dimiliki oleh guru sebelum memberikan atau menyampaikan kelemahan atau kesalahan yang dimiliki oleh guru. Dalam menyampaikan kelemahan atau kesalahan ini, seorang supervisor hendaknya menggunakan bahasa penerimaan, bukan bahasa penolakan, untuk menghindari terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara supervisor dengan guru yang disupervisi dan untuk menghindari adanya sikap menentang bagi para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Intri Purwati akan melanjutkan pemaparan makalah yang telah disampaikan oleh Mbak Waroh dan Mbak Nabila. Pada poin C, yaitu indikator dan karakteristik model supervisi konvensional. Terdapat 6 indikator, yaitu yang pertama bersifat instruktif atau memerintah, di mana seorang supervisor berperilaku bertindak seolah-olah mereka yang paling benar dan menganggap guru yang lainnya yang salah, sehingga guru kurang memiliki rasa aman dan nyaman. Yang kedua, yaitu hal-hal yang disupervisi merupakan kehendak atau berasal dari supervisor. Yang ketiga, yaitu supervisi yang dilakukan bersifat umum dan luas sehingga tidak spesifik. Yang keempat, suasana ketika kegiatan supervisi berlangsung sungguh sangat menegangkan. Yang kelima, instrumen yang digunakan untuk kegiatan observasi disusun berdasarkan wewenang dari supervisor. Yang keenam, kurang adanya feedback atas supervisi yang dilakukan. Sedangkan karakteristik dari model supervisi konvensional yaitu cenderung kepada mencari-cari kesalahan dan kadangkala supervisi bertugas memata-matai,
Sehingga model supervisi semacam ini kadang juga disebut dengan snap supervision atau memata-matai. Terima kasih, sekian dari saya. Pada praktiknya, supervisi konvensional bersifat kontradiktif dengan makna dan tujuan supervisi, yaitu membimbing kepala sekolah dan guru guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan profesional mereka dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin dan pendidik di sekolah. Namun juga bersifat memata-matai dan mencari kesalahan guru. Model supervisi konvensional pada zaman Rasulullah dan para sahabat menurut kelompok kami itu tidak diterapkan, di mana ketika Rasulullah saat menemukan sahabatnya melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak benar, beliau menegurnya dengan baik, berniat meningkatkan supaya nanti kedepannya dapat mengerjakan lebih baik lagi. Menurut kelompok kami seperti itu. Contohnya saja di mana saat Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya Amir bin Al-As bangun saat malah tapi tidak mengerjakan sholat malam. Karena hal itulah beliau mengatakan, "Wahai Abdullah, jangan jadi seperti Fulan. Dia itu bangun di malam hari akan tetapi tidak sholat malam." Hadis riwayat Bukhari.